Halo pecinta batik yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, dan dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga dilancarkan segala urusannya, baik itu di rumah, di sekolah, maupun dalam pekerjaan Anda. Berjumpa lagi dengan kami, Batik Pangandaran Pekalongan, di mana dalam video kali ini kita masih akan membahas makna dari motif-motif batik yang ada di Nusantara sebagai warisan budaya kita. Jika kita kemarin membahas makna dari motif-motif batik yang ada di Keraton Yogyakarta dan Solo, kali ini kita akan bergeser ke Jawa Tengah, tepatnya di tengah-tengah Pulau Jawa Tengah, yaitu di Kota Pekalongan. Nah, seperti yang kita tahu nih, Kota Pekalongan merupakan salah satu kota batik dunia. Motif-motif apa sajakah yang ada di sana? Dan apa sih maknanya dari motif-motif itu serta bagaimanakah penggunaannya? Nah, kita sudah merangkum beberapa video. Nah, untuk kali ini kita akan bahas salah satu motif batik yang ada di Kota Pekalongan, namanya motif batik Jelamprang. Seperti apakah motif dan maknanya, dan bagaimanakah batik itu digunakan, dan seperti apa sejarahnya juga akan kita bahas dalam video kali ini. Yuk, langsung saja kita simak penjelasannya kali ini. Batik Jelamprang adalah salah satu motif yang cukup populer yang diproduksi di daerah Kerapiak Pekalongan. Batik ini merupakan pengembangan dari motif kain potola dari India yang berbentuk geometris, kadang berbentuk bintang atau mata angin yang menggunakan ranting yang ujungnya berbentuk segi empat. Kain batik Jelamprang sendiri berkembang di daerah pesisir, sehingga warnanya pun bermacam-macam. Sesuai selera konsumennya yang kebanyakan berasal dari Eropa, Cina, dan negara-negara lain. Warna yang dominan digunakan adalah merah, hijau, biru, dan kuning. Meskipun masih juga menggunakan warna soga. Batik motif Jelamprang adalah batik asli masyarakat Pekalongan sebagai pewaris kosmologis dengan mengetengahkan ragam hias ceplokan dalam bentuk lunglungan dan bunga padma, serta di tengahnya disilang dengan gambar peran dunia kosmis yang hadir sejak agama Hindu dan Buddha berkembang di Jawa. Warna-warna yang digunakan pada batik Jelamprang di Pekalongan umumnya cerah dan mencolok, seperti merah, hijau, kuning, dan biru seperti tadi. Biasanya pun batik ini memiliki latar belakang putih atau hitam yang kemudian diisi dengan pola-pola yang saling berimpit. Dalam proses pembuatannya, batik Jelamprang sendiri menggunakan teknik batik tulis, di mana coraknya diaplikasikan ke kain menggunakan lilin atau balam. Setelah itu, kain diwarnai dengan menggunakan pewarna alami atau kimia dan dicuci lalu dikeringkan. Batik Jelamprang sendiri adalah warisan dari budaya kosmologis yang dipakai sebagai medium ekspresi untuk menghubungkan dunia bawah atau dunia manusia dengan dunia atas atau dunia dewa, desa, atau dunia parayangan, di kayangan maksudnya pemirsa. Batik Jelamprang juga memiliki simbol mistis, tentunya menjadi alat yang tepat dan diterima oleh dunia atas atau dunia kayangan yang disebut dengan dunianya Den Ayu Lanjar. Batik Jelamprang sendiri juga digunakan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, hitanan, dan acara keagamaan. Bukan merupakan batik larangan seperti batik-batik yang ada di Keraton Jogja maupun Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Dalam sejarahnya, motif batik Jelamprang di Pekalongan pada abad ke-17 ketika VOC membangun basis perdagangan di Kota Pekalongan. Pada masa kolonial Belanda, para pedagang VOC membawa kain batik motif dari India dan menjualnya di Kota Pekalongan. Kain tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi para pengrajin batik Pekalongan untuk menciptakan motif-motif batik yang khas. Pada masa ini, batik Jelamprang Pekalongan menjadi sangat populer di kalangan orang Belanda dan kelas menengah pribumi. Batik Jelamprang sendiri juga mulai diekspor ke negara-negara Eropa dan negara-negara Amerika. Nah, dalam industri batik modern, batik Jelamprang yang berasal dari Pekalongan juga diproduksi menggunakan teknik batik cap atau batik printing. Gunanya untuk mempercepat proses produksi dan memenuhi permintaan pasar yang besar. Namun, batik Jelamprang Pekalongan yang dibuat dengan teknik batik tulis masih dianggap lebih berharga dan diminati, serta memiliki nilai seni yang lebih tinggi. Tadi sempat disinggung nih tentang Den Ayu Lanjar. Dalam mitologi Ratu Laut Jawa, batik Jelamprang disukai penguasa Laut Utara, yaitu Den Ayu Lanjar.
Dalam kaitannya dengan batik Jelamprang sebagai medium ekspresi, batik tersebut dahulu kala telah dijadikan batik yang sakral. Pada masa lalu hingga saat ini, batik Jelamprang sudah menjadi batik profan atau umum dan tidak disakralkan lagi. Namun demikian, sebagian masyarakat Pekalongan masih menyertakan batik Jelamprang sebagai bagian dari benda-benda upacara dalam upaya menjaga kelestarian budaya mistis yang berhubungan dengan upacara nyadran, yaitu upacara korban di laut untuk menyatakan rasa syukur kepada penguasa alam atau kepada Tuhan. Menurut masyarakat Pekalongan sendiri, alat-alat dalam upacara tersebut termasuk batik motif Jelamprang dimaksudkan sebagai persembahan kepada Ratu Laut Den Ayu Lanjar. Hingga saat ini batik Jelamprang masih tetap diproduksi dengan kombinasi motif-motif yang beragam, pemirsa. Nah, begitulah makna, kegunaan, dan sejarah dari motif batik Jelamprang sendiri yang syarat akan hal-hal yang mistis, pemirsa. Dipakai untuk upacara umat Hindu Buddha yang ada di Pekalongan tempat asalnya. Makna dari motif batik Jelamprang ini sebagai bentuk penghubung antara dunia manusia dengan dunia kayangan atau dunia dewa. Sekian dari kami. Semoga video ini mampu memberikan informasi dan mengedukasi para pecinta batik yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, agar lebih mencintai warisan budaya Nusantara.